Siap, Prof. Ya, Apakah sudah terlihat? sudah Mbak. Gih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Puji dan teman-teman Magister Manajemen Bencana. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan mengenai textbook reading pengantar masalah metodologi lapangan dalam kondisi bencana. Sebagai awalan, validitas penelitian, hal ini sangat penting sekali dalam pengumpulan dan analisis data. Dalam beberapa penelitian dari ilmu sosial yang dilakukan dengan metodologi sang sempurna atau yang lengkap, ternyata secara teoritis dan pragmatis masih tidak signifikan. Apapun subjeknya, metode yang harus dipilih secara hati-hati dan disesuaikan secara tepat untuk memenuhi persyaratan dari bidang penelitian tertentu. Dalam bidang kebencanaan, permasalahan studi lapangan masih menjadi masalah yang utama dan sering terjadi. Dan kondisi bencana sendiri itu pun sering menimbulkan permasalahan dalam kondisi yang umum. Sehingga dari pembahasan kali ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada para peneliti, baik yang pernah melakukan penelitian bencana ataupun yang belum, untuk menggunakan hasil penelitiannya dalam mengatasi permasalahan dalam studi lapangan, terutama dalam kondisi bencana. Penelitian bencana terutama berkaitan dengan kejadian-kejadian yang mengancam dan mengganggu komunitas atau unit sosial yang lebih besar. Bencana pada dasarnya melibatkan gangguan terhadap konteks dari sosial individu tersebut. Kematian, cedera, kehancuran harta benda, gangguan komunikasi, semua hal tersebut menjadi penting. Menurut Kilian, ada beberapa faktor-faktor yang menghasilkan tingkat gangguan dalam konteks sosial ini, dan bagaimana individu dan kelompoknya menghadapi gangguan ini. Pengelompokan bencana dari menurut terjadinya, yaitu ada yang bencana terjadi secara tiba-tiba dan berdampak secara tunggal. Contohnya yaitu tornado, banjir bandang, dan bom atom. Ada pula bencana yang bisa mengakibatkan dampak yang berantai sehingga terjadinya dampak lainnya selain dari bencana tersebut, yaitu seperti serangkaian pemboman konvensional dan serangkaian gempa bumi. Kemudian bencana yang berdampak berkepanjangan seperti epidemi, seperti yang kita alami beberapa waktu lalu, kemudian adanya serangan dari senjata biologis. Apa ada sendiri juga pembagian bencana menurut fase waktu. Dari bencana dibedakan dari fase waktu, yaitu adanya peringatan awal sebelum terjadinya bencana, dampak terjadinya bencana, kondisi darurat, dan kondisi pemulihan. Kondisi peringatan yaitu di mana informasi mengenai kemungkinan adanya bahaya dapat diinfokan sejak awal. Dampak yaitu secara langsung terjadinya bencana tersebut. Kondisi darurat di mana periode pasca bencana, sehingga pentingnya kegiatan penyelamatan, pertolongan pertama, dan perawatan medis darurat. Kemudian kondisi pemulihan atau recovery, di mana hal-hal penting yaitu adanya rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemulihan jangka panjang perlu dilanjutkan. Kemudian pembagian lainnya yaitu berdasarkan dampak atau zona spasial, di mana dampak bisa dibagi berdasarkan zona dampak total atau pinggiran, zona filter, dan zona bantuan masyarakat. Zona dampak total atau pinggiran, di mana area ini merupakan area yang terdampak langsung dari bencana tersebut. Kemudian zona filter adalah area sekitar luar, di pinggir dari zona dampak langsung, di mana adanya arus bantuan, SDM, kemudian tempat titik pertolongan pertama, kemudian fungsi lainnya di mana bantuan cenderung ditempatkan. Kemudian zona bantuan masyarakat atau zona yang lebih luar lagi dari zona filter, di mana bantuan-bantuan masyarakat yang terorganisir dan bantuan luar terdapat di sini. Pada bab 3 kali ini, pembahasan ditunjukkan khusus untuk permasalahan studi lapangan dalam kondisi aktual bencana.
Hal ini tidak berkaitan dengan studi laboratorium, studi demografi, atau studi ekologi yang menggunakan data standar opini publik terhadap komunitas non-bencana atau jenis studi lain yang dapat dilakukan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan bencana di mana penting untuk pengembangan penuh bidang penelitian dalam kondisi bencana. Pembahasan kali ini juga tidak membahas studi klinis atau studi secara psikiatris yang merupakan gangguan jiwa dari korban bencana, meskipun studi tersebut mungkin dilakukan melalui wawancara lapangan pada komunitas yang terkena bencana. Penelitian dalam kondisi bencana di bidang sosial maupun di bidang studi bencana memiliki kontrol dengan variabel yang sama. Karena kondisi bencana sangat sulit diprediksi, sehingga peneliti jarang mempunyai kesempatan untuk memilih lokasi studinya sebelum bencana terjadi. Sehingga biasanya lokasi ditentukan oleh kondisi yang tidak terduga yang menghasilkan bencana. Kasus bencana harus dipilih berdasarkan beberapa variabel yang dapat dikontrol, bukan dalam kaitannya dengan banyaknya variabel yang mungkin ingin dikendalikan. Penelitian dalam bidang bencana dilakukan secara post hoc atau setelah terjadinya bencana. Studi bencana post hoc, populasinya tidak berada dalam kondisi yang normal sebelum bencana, sehingga kondisi ini pun akan berbeda seperti kondisi sebelum terjadinya bencana, sehingga sebaran spasial penduduk akan terdistorsi. Banyak penghuni di daerah yang terkena dampak bencana akan mengungsi akibat hancurnya rumah mereka, dan dalam kondisi yang sama, banyak pengungsi pun yang datang ke tempat di mana berkumpulnya pengungsian tersebut. Sehingga analisis apapun terhadap karakteristik demografi, sosial kultural, dan psikologis penduduk sebelum terjadi bencana harus dilakukan secara retrospektif, di mana hal ini tergantung kepada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan pada komunitas yang tepat atau pada subjek yang tepat yang berkaitan dengan tujuan penelitiannya. Mengingat semua kondisi di mana studi lapangan bencana dilakukan, perhatian yang harus cermat dilakukan pada desain penelitian, pemilihan subjek penelitian, pengumpulan data lapangan, dan analisis data. Sehingga dalam pembahasan desain penelitian, studi lapangan mengenai bencana telah dilakukan pada berbagai interval waktu setelah kejadian. Namun, secara umum diharapkan bahwa penelitian lapangan dapat dimulai segera mungkin setelah terjadinya bencana. Proses perancangan penelitian harus dimulai sebelum terjadinya bencana, sehingga kesimpulan yang valid dapat dihasilkan. Ruang lingkup dan spesifitas metode penelitian dalam kondisi bencana. Penelitian bencana, seperti halnya dalam penelitian bidang ilmu sosial lainnya, metode tersebut harus memberikan keteraturan dan ketepatan pada metode pengukuran dan pengumpulan data, karena metode tersebut memberikan analisis yang kuat dan tepat, dan metode tersebut memberikan hasil yang bersifat aditif dan lebih dapat diuji secara independen oleh peneliti lain. Studi bencana terdiri dari dua bagian penting, yaitu eksplorasi umum dan pengujian hipotesis. Eksplorasi umum diperlukan untuk mendapatkan sejarah bencana studi kasus secara deskriptif. Pengujian hipotesis yang terdefinisi dengan baik dan dirumuskan dengan rapih melalui operasi yang dapat diperkirakan dengan jelas. Penelitian eksplorasi. Studi eksplorasi untuk mendapatkan data awal dan meningkatkan pemahamannya tentang masalah dalam konteks bencana. Dalam merencanakan studi eksplorasi, peneliti dapat membuat asumsi-asumsinya secara eksplisit, bukan dalam kerangka hipotesis yang dinyatakan secara operasional, namun dalam kerangka kategori informasi relevan yang akan dicarinya, sehingga hipotesis yang ia harap dapat dirumuskan ketika datanya dianalisis. Kontrol dalam penelitian studi bencana. Studi lapangan tentang bencana dihadapkan pada suatu masalah, bahkan mungkin lebih banyak masalah dibandingkan kebanyakan studi lapangan ilmu sosial. Ini kesulitan dalam menetapkan kendali atas variabel-variabel yang diselidiki, baik melalui kendali eksperimental, inferensi statistik, atau studi mendalam yang mendalam. Permasalahan kontrol tersirat dalam sebagian besar pembahasan selanjutnya, terutama pada bagian pengambilan sampel dan seluruh pembahasan desain penelitian. Di sini cukup untuk menunjukkan fakta bahwa kontrol dalam penelitian studi bencana harus dimasukkan ke dalam desain dasar penelitian jika ingin menarik kesimpulan yang valid dan meyakinkan mengenai hubungan signifikan antar variabel.
Kemudian pemilihan peristiwa yang akan dipelajari. Salah satu kesulitan dalam menentukan apakah suatu bencana merupakan bencana yang tepat untuk dipelajari adalah sulitnya menentukan terlebih dahulu apakah stimulus atau penyebab bencana tersebut cukup jelas dan bermakna. Sehingga pengamatan awal terhadap studi bencana harus selalu dilakukan, baik oleh anggota peneliti tersebut atau rekan dari peneliti tersebut yang dapat diandalkan dan secara ilmiah terlatih yang dapat mencapai lokasi bencana dengan cepat. Laporan berita khususnya melalui media massa atau buletin awal tidak dapat diandalkan karena sering menyajikan gambaran situasi yang tidak lengkap dan menyimpang. Wawancara dapat dilengkapi oleh beberapa personel kunci seperti pejabat kota, polisi, direktur rumah sakit, atau direktur kegiatan bantuan, di mana informasinya dapat diberikan informasi yang kredibel meskipun tidak lengkap. Berdasarkan pengamatan ini, peneliti dapat memutuskan apakah bencana tersebut memang termasuk jenis bencana yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melanjutkan studi lapangan. Penentuan jenis tertentu juga dapat mengakibatkan penantian yang lama, tanpa adanya penelitian yang sebenarnya sesuai. Menunggu berbulan-bulan hingga bencana yang tepat terjadi. Masalah ini dapat diatasi jika peneliti memiliki beberapa alternatif topik penelitian yang diminatinya dengan desain yang sesuai untuk masing-masing topik tersebut. Dengan banyaknya permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, peneliti akan lebih sering menemukan situasi yang menawarkan peluang untuk penelitian yang bermakna dan masih memiliki beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk memilih kasusnya. Sebagai ilustrasi, contohnya dalam pemilihan studi bencana, yaitu sebuah kelompok penelitian mungkin fokus pada beberapa masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan dan organisasi sosial, termasuk kepemimpinan yang muncul. Pelaksanaan rencana bencana sudah ada, dan kinerja pemimpin formal dalam keadaan darurat bencana. Saat memasuki wilayah bencana untuk melakukan penelitian, mereka mungkin menemukan bahwa rencana bencana yang dilaporkan telah dilaksanakan hanya ada di atas kertas dan bahwa hanya para pemimpin formal seperti pejabat sipil tidak mau bekerja sama dalam penelitian tersebut, sehingga penelitian terhadap organisasi formal akan menjadi tidak efektif dan menjadi tidak layak. Mereka mungkin harus mendapatkan kesempatan untuk mempelajari kepemimpinan yang muncul dalam kegiatan penyelamatan dan pemberian bantuan dengan menggunakan subjek yang diambil dari sampel wilayah seluruh masyarakat. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sudah, langsung lanjut aja, Mbak. Kelompok 1. Terfarah. Ya, baik, Prof. Mohon izin saya share, Prof. Sebentar. Saya proses ini ganti ke laptop ya, tadi pakai HP. Ya, jadi tadi sambil menunggu ya. Baik, Prof. Izin melanjutkan berikut lanjutan dari buku metode dari kebencanaan. Saya melakukan translate-nya dari halaman 61 sampai 76. Pada bab tersebut disebutkan bahwa hal-hal yang harus dilakukan, yang pertama, melakukan observasi terlebih dahulu untuk menentukan apakah ada hal untuk yang dapat memberikan variabel dan subjek yang ingin dipelajari dapat memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Kemudian
rumusan dari topik-topik dan desain penelitian yang sesuai, kemudian diatasi secara khusus di lapangan. Kemudian peneliti harus benar-benar memahami literatur dan data bencana yang ada. Peneliti juga harus mempelajari beberapa variabel dan hubungan timbal balik yang akan diteliti. Kemudian peneliti juga harus bisa melihat lebih jauh permasalahan pada bencana yang sejenis. Bagaimana pemilihan subjek? Di situ dipertimbangkan adanya perbedaan pengalaman dari masing-masing subjek pada kejadian bencana. Jika memang populasinya kecil dan mudah dijangkau, maka akan semakin mudah untuk diteliti atau dipelajari. Pemilihan subjek, peneliti dapat memperoleh daftar awal dari sampel populasi prabencana dari sumber yang ada, misalkan dari lembaga penelitian pemerintah ataupun dari sumber komersial. Kemudian, jika informasi sudah tersedia, sampel dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat keparahan kerusakan. Misalkan dari keparahan kerusakan, kemudian jarak dari titik dampaknya, kemudian variabel yang terkait bencana lainnya. Jika studi prabencana mengenai karakteristik sosial dan demografi suatu wilayah itu tersedia, maka stratifikasi dapat diperkenalkan untuk karakteristik seperti jenis kelamin, usia, ataupun tingkat kelas sosial ekonominya. Pemilihan subjek dapat dilakukan apabila populasi dapat digeneralisasikan seluruhnya pada yang terdampak bencana. Pengambilan sampel dengan prosedur probabilitas standar hanya dapat dilakukan sehingga daftar awal yang hampir lengkap itu dapat terpenuhi. Kadang-kadang pada daftar awal dapat dibuat atau dapat diperoleh dengan penggunaan survei kuesioner pendahuluan. Kuesioner dapat didistribusikan ke populasi yang lebih besar, di mana harapannya dapat mencakup totalitas populasi subjek yang diinginkan. Kemudian dari daftar awal tersebut, kuesioner awal tersebut dapat dikumpulkan, kemudian melengkapi isi dari daftar awal yang bergantung pada saat itu dari pengambilan kuesionernya. Kemudian pengalaman dari setiap subjek terhadap bencana tentu berbeda. Nah, itu juga bisa berpengaruh pada hasil kuesioner yang dilakukan. Pada daerah perkotaan biasanya menggunakan peta wilayahnya itu dari para insinyur kota atau dari perusahaan seperti real estate. Sedangkan kalau wilayah bencana tersebut ada di daerah pedesaan, biasanya peta jalan raya kabupaten yang biasanya digunakan untuk menentukan lokasi dari bangunan terdampak bencana. Dalam beberapa kasus dapat menggunakan sampel probabilitas, tapi dalam kasus yang lain, subjek dapat dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang diinginkan tanpa melakukan pengacakan. Nah, apa kesulitan yang didapat pada saat proses sampling? Yang pertama, reaksi korban yang berada di area bencana. Reaksi korban ini tentu berbeda-beda. Nah, pengambilan sampel harus mempertimbangkan adanya perbedaan pengalaman di area yang berbeda. Subjek yang terdampak bencana yang berada di luar area mengalami situasi yang pasti berbeda dengan subjek yang berada di dalam area terdampak secara langsung. Bagaimana memilih subjek agar sesuai dengan desain? Pada buku tersebut menjelaskan bahwa ada sebuah tim peneliti yang sedang meneliti reaksi penduduk kota terhadap rumor bahwa bendungan di hulu telah jebol. Kemudian didapatkan sampel acak penduduk kota, kemudian hasil dari wawancara awal menunjukkan bahwa sebagian kecil pemukiman di kota tersebut sebetulnya telah terkena banjir beberapa hari sebelumnya, dan bahwa dari pengalaman sebelumnya itu mempengaruhi reaksi masyarakat terhadap adanya rumor tersebut, sehingga pengambilan sampel di wilayah kota yang terkena banjir harus dipastikan terpenuhi
jumlah kasusnya untuk melakukan tabulasi silang pada variabel ini. Hipotesis baru dan pertanyaan baru juga perlu dirumuskan untuk menggambarkan poin sebelumnya tentang perlunya melakukan adaptasi di lapangan sehingga tidak sampai salah informasi. Memilih teori untuk studi proses kelompok, data yang diperoleh dari sampel probabilitas suatu populasi dapat mengungkapkan frekuensi berbagai jenis reaksi individu atau sebuah kelompok, kecuali jika sampelnya sangat luas atau sangat besar. Maaf, Prof. Jika proporsi populasi yang berpartisipasi dalam jenis kelompok yang diteliti sangat besar, maka tidak mungkin terjadi kecuali keluarga adalah objek studi. Sampel seperti itu tidak memberikan wawasan yang memadai mengenai struktur dan proses kelompok. Ini saya sudah di klinik. Kenapa gitu? Saya masih tugas tapi saya di bawah. Iya. Maaf, Prof. Berikutnya, memilih teori untuk studi proses kelompok. Tujuan penelitian mengenai kelompok bencana ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah awal yaitu yang pertama, mengidentifikasi setiap anggota berbagai kelompok dengan cara mengumpulkan data seperti nama dan alamat. Jika tujuannya adalah studi kasus tentang struktur dan fungsi dari suatu atau beberapa kelompok, petunjuk tersebut dapat diikuti sampai seluruh anggotanya berhasil diwawancara atau berhasil didapatkan datanya. Jika tujuannya untuk mengembangkan tipologi kelompok atau membandingkan jenis yang berbeda, seperti petunjuk, seperti informasi tersebut dapat diikuti sampai tidak adanya jenis kelompok baru yang teridentifikasi. Pemilihan informan untuk sampling. Untuk memaksimalkan akurasi, sejumlah informan yang mewakili masyarakat itu dibutuhkan untuk melihat bencana dari berbagai sudut pandang. Posisi yang mengacu pada area dampak seperti pada wilayah bencana, tingkat keterlibatannya, pelatihan profesional, dan orientasi merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan pada saat kita memilih informan. Dalam kekacauan suatu bencana, porsi keseluruhan situasi yang disaksikan oleh seorang pengamat itu sangat kecil sehingga kemungkinan besarnya akan terdapat banyak distorsi persepsi. Kemudian untuk ketika kita mempelajari organisasi yang struktur secara formal, itu penting untuk mendapatkan laporan observasi pada pertama orang-orang pada tingkat yang berbeda dalam hierarki organisasi yang sama. Yang kedua, pada orang-orang dengan tingkat yang sesuai dalam organisasi atau strata yang sama dalam organisasi yang berbeda tetapi. Yang ketiga, orang-orang yang ada di organisasi manapun yang memiliki struktur secara formal atau yurisdiksi yang lebih tinggi atau mungkin lebih luas secara fungsi koordinasinya. Dan yang keempat, orang-orang yang tidak berada dalam suatu organisasi tapi memiliki posisi untuk mengawasi pekerjaan organisasi tersebut atau penerima jasanya. Bagaimana pengumpulan data? Pada buku tersebut dijelaskan bahwa tim peneliti dikatakan berhasil mengumpulkan data bila bisa menjalin kerjasama dengan masyarakat terdampak bencana. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, para peneliti harus memperhatikan keadaan emosional di setiap subjek mereka. Untuk mendapatkan kerjasama dari subjek, maka harus didekati dengan bijaksana. Subjek tersebut adalah subjek yang terdampak bencana. Kemudian diperlukan penjelasan ekstensif mengenai tujuan penelitian dan identifikasi secara eksplisit. Kemudian diperlukan sponsor mungkin dari pihak-pihak tertentu. Kemudian sebaiknya menghindari perkataan yang menyinggung atau menimbulkan kesalahpahaman mengenai tujuan penelitian. Kemudian mohon untuk tidak lupa untuk mempertimbangkan kesejahteraan psikologi subjek yang mengalami cedera serius ataupun yang sedang berduka dan khususnya juga korban anak-anak. Kuesioner
merupakan metode yang bersifat impersonal dibandingkan teknik wawancara, sehingga memungkinkan pada kuesioner itu didapatkan lebih banyak interaksi antara pewawancara dengan subjek. Namun, kita dapat menggunakan kuesioner pada kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan penutup yang jelas dan meyakinkan yang menunjukkan sponsor, tujuan, dan kemungkinan pentingnya penelitian yang harus disertakan dalam list kuesioner. Yang kedua, tujuan penelitian harus cukup spesifik yang ada pada kuesioner, sehingga data yang diperlukan dapat diperoleh dengan instrumen singkat yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan pilihan terbatas. Yang ketiga, sampel atau seluruh populasi yang mana harus dapat dijangkau dengan lebih mudah, efisien, dan cepat melalui penyebaran kuesioner dibandingkan melalui wawancara pribadi. Kalau wawancara, ada 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan wawancara yang efektif. Yang pertama, efektivitas jadwal atau rencana wawancara lainnya. Yang kedua, pelatihan dan keterampilan pewawancara harus bagus. Yang ketiga, pencatatan data. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama, pewawancara harus siap mendengarkan dan bahkan bisa menyelidiki serta memiliki tanggapan yang baik terhadap apa yang dikatakan oleh subjek. Yang kedua, pewawancara harus bisa menjaga agar tidak teralihkan ke bidang diskusi yang tidak relevan. Kemudian pewawancara harus waspada terhadap responden yang melontarkan jawaban yang bernuansa emosional dan sulit diungkapkan secara verbal. Nah, sekian, Prof. Ya, oke, terima kasih. Langsung disambung. Prof, mohon izin saya baru selesai, ini mau oper ke laptop dulu, mungkin bisa yang setelahnya, nanti setelah itu saya menyusul, Prof. Ya, Saya oke. turun operasi, mohon izin ya. Ya, silakan. Supaya pembagian waktunya nanti cukup. Ya, silakan teman-teman. Selanjutnya siapa tadi? Atau yang siap hanya 3? Untuk kelompok 1? Mungkin demikian, Prof. Yang siap baru 3 karena kami yaitu tadi dikira jadwalnya itu hari Kamis sehingga kami belum mempersiapkan PPT-nya yang untuk presentasi hari ini, Prof. Jadi mungkin yang baru siap untuk kelompok 1 tiga dari teman kami, Prof. gitu. Mungkin demikian, mohon dimaafkan, Prof. Ya, kalau tidak ada PPT, cerita juga boleh. Kalau misalnya siap. Tapi kalau belum siap, ya nggak apa-apa. Sebenarnya belum siap, Prof. Kalau baru mencoba translate yang diberikan urutan tersebut, Prof. Oh ya. Ya, mohon dimaafkan, Prof, atas miskomunikasi dari kelompok kami. Ya, berarti menunggu dokter siapa tadi? Ya. Masuknya. Dokter Ami, Prof. Oh, dokter Ami, ya. Prof. Ya, tadi Prof, mau izin ambil laptop. Oke, nggak apa-apa. Tadi dari dokter Farah sudah. Terus dokter siapa tadi yang pertama? Dokter Prasetyaning S2, Prof. Dokter Prasetyaning S2. Kemudian saya, Dokter Farah. Dokter Farah. Terus kemudian Dokter Ami. Dokter Ami. Prof. Wah, luar biasa ini para dokter diberi tugas
secepatnya bisa dilakukan gitu ya. Nah, jadi sambil menunggu Dokter Ami, teman-teman nanti disiapkan, silahkan mau bertanya atau mendiskusikan bagian apa. Nah, karena seperti Dokter Prasetyaning Estu tadi kan menceritakan bagaimana penelitian itu biasa dilakukan gitu ya saat pasca bencana, kemudian bagaimana memilih masalah yang akan diteliti gitu kan. Nah, sebenarnya penelitian juga bisa pra bencana, bisa juga saat bencana. Nah, kan nanti teman-teman ini sharing pengalaman, nah seperti itu. Jadi kita yang buku itu sebagai memandu kita aja untuk bisa diskusi kayak gitu. Kita diskusikan karena buku itu kan ditulis oleh orang luar gitu ya. Nah, mari kita sharing pengalaman. Tuh. Ya, Dokter Farah tadi juga bagaimana ketika mengambil populasi itu ya mempertimbangkan kondisi psikologis korban gitu ya. Ya, supaya ya jangan wah ini sedang sakit tertimpa bencana gempa misalnya kemudian masih ditanya-tanya terus gitu. Nah, itu kan jangan sampai ketika kita riset, kita wawancara, atau menyebarkan kuesioner itu mengganggu kondisi psikologis yang kita teliti begitu. Kemudian tadi kan ada kuesioner, bagaimana kuesioner itu isinya ada pengantar, bagaimana tujuan, kemudian pentingnya penelitian ini, inti dari penelitian ini gitu ya. Untuk kuesioner itu biasanya untuk penelitian kuantitatif gitu ya. Kalau untuk penelitian kualitatif namanya panduan wawancara. Ya, baru nanti ada juga pewawancara begitu tadi ya. Siap mendengarkan gitu ya. Nah, betul. Jadi pewawancara jangan banyak cerita. Justru menceritakan, oh saya kayak gini, saya kayak gini. Tapi kita yang periset ini harus siap mendengarkan, dipancing aja dengan 1-2 kalimat gitu, kemudian siap mendengarkan apapun cerita mereka, bisa direkam, bisa ditulis dan sebagainya. Nah, boleh kalau mau memberi tanggapan ya tanggapan yang baik. Nah, kita juga lihat secara emosionalnya kayak gitu. Oke, sudah siap belum, Dokter Ami? Silakan sambil diskusi, Mas Samsul sudah tunjuk tangan. Mau ke Dokter Farah dulu atau ke Dokter Prasetyaning Estu? Kayaknya ke Dokter Estu tadi ya bicara terkait Ya, dengan persiapan-persiapan. Ini memang untuk sementara ini alhamdulillah ya riset di kebencanaan itu walaupun kami di wilayah praktisi juga sudah mulai melakukannya dok. Jadi ya, dari di setiap kejadian bencana kami biasanya melakukan yang kami sebut sebagai joint need assessment atau kajian kebutuhan secara bersama-sama yang intinya sebenarnya semacam riset gitu, tapi kita kemas secara lebih sederhana dalam rangka untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan mendesak yang perlu mendapatkan prioritas penanganan pada saat awal-awal kejadian bencana. Di setiap momentum itu memang ada fenomena ini dok, yang data fatigue ya. Jadi warga yang terdampak bencana itu ditanya berulang-ulang oleh banyak lembaga gitu untuk informasi yang kadang-kadang sama, memang ada juga beberapa informasi yang berbeda yang sampai pada titik tertentu warga yang ini tuh sudah tidak mau lagi mengeluarkan informasi yang dia punya ya, karena sudah kelelahan dengan semua pertanyaan dari apa namanya dari katakanlah bisa dibilang mungkin peneliti atau yang melakukan asesmen secara cepat. Kalau berdasarkan pengalaman kami untuk menghindari itu memang kami pada akhirnya
tiap lembaga yang punya kepentingan melakukan assessment itu melakukannya secara bersama-sama dengan wilayah yang berbeda-beda supaya menghindari fatigue ya. Tapi menghindari fatigue di sisi lain juga mendistribusikan sumber daya untuk melakukan penelitian itu secara lebih merata sehingga semua wilayah bisa tercover. Mungkin itu sharing dari kita ya untuk dari kami selaku practitioner yang selama ini memberikan juga terlibat dalam bisa dibilang mungkin penelitian kebencanaan tapi sifatnya sederhana, lebih ke asesmen cepat untuk kajian kebutuhan dan kami juga tadi sepakat bahwa memang bencana tidak bisa diduga, tapi kita bisa melihat polanya gitu. Jadi karena ada beberapa daerah yang karakter bencananya itu sifatnya recurrent ya, berulang di satu tempat yang sama, sehingga kita bisa lebih mempersiapkan pelaksanaan risetnya di kemudian hari. Begitu tanggapan dari saya dok, paparan dari Bu Estu ya. Terima kasih Bu Estu paparannya, terima kasih, menarik Terima kasih sekali. Pak Syamsul. Boleh silakan Dokter Estu memberikan tanggapan. Apabila tadi yang pengalaman disampaikan Pak Syamsul itu kan dilakukan di waktu yang bersamaan tetapi wilayah berbeda. Apabila beberapa lembaga atau kepentingan yang terkait ternyata melakukan di waktu-waktu yang berbeda, tidak bisa di satu ya waktu yang sama, itu bagaimana pengalaman Pak Syamsul menghindari data fatigue tersebut? Iya, karena untuk menghindari data fatigue itu memang kami sedari awal membuat semacam kesepakatan dengan organisasi-organisasi untuk melakukan kaji cepat kebutuhan bencana pada waktu yang bersamaan gitu, dok. Karena kalau waktunya sudah berbeda, kebutuhannya bisa jadi berbeda juga gitu. Ada perkembangan kebutuhan yang berbeda. Ini yang diinikan. Salah satu hal kenapa terjadi data fatigue itu adalah karena terlalu banyaknya pertanyaan yang ingin ditanyakan ke warga, dan ini juga kami sepakati agar pertanyaannya itu jangan terlalu kalau bisa jangan terlalu banyak ya. Jadi warga bisa memberikan respon terhadap pertanyaan itu khususnya warga di daerah bencana bisa memberikan respon terhadap pertanyaan itu dengan lebih rileks, dengan lebih santai dan tidak terbebani oleh daftar pertanyaan yang banyak. Jadi ada dua solusinya Bu Estu yang kita biasa lakukan. Pertama adalah melakukan koordinasi, dan teman-teman yang datang belakangan itu kesepakatannya adalah mengikuti hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi tidak melakukan penggalian baru, Bu. Terus yang kedua adalah kita meminimalisir jumlah pertanyaan agar warga yang ditanya itu tidak mengalami fatigue ya, tidak mengalami kelelahan akibat ini. Karena kadang-kadang warga tuh bilang ditanya mulu bantuannya nggak datang-datang kayak gitu. Jadi ada hal seperti itu yang kami biasa alami dan coba kami antisipasi dengan makanya istilahnya joint need assessment ya. Jadi kaji cepat kebutuhan secara bersama-sama, bukan individual need assessment. Begitu Ibu, pengalaman dari kami. Terima kasih. Mohon maaf, apakah saya bisa ikut berbagi? Boleh, Maaf, Prof. boleh. Silakan. Bagus. Ya, Iya. Pak Samsul kan punya pengalaman Iya. bagaimana supaya narasumber ya, ibaratnya kayak gitu tuh, supaya tidak kelelahan dan bosan ya. Pengalaman kita ketika terlibat dalam kebencanaan tentu bisa berempati dengan mereka. Nah, tadi bisa juga kan nanti dikembangkan bagaimana ternyata periset itu juga harus memiliki komunikasi hati. Nah, ada empati ya, simpati, empati terhadap mereka. Dalam kondisi seperti itu kita memang butuh data, tapi bagaimana melihat mereka itu saat-saat yang tepat lah kita cari gitu. Dan koordinasi tadi bagus, koordinasi dengan teman-teman yang sama-sama mau mencari data seperti itu. Oke, siapa lagi? Bu Ami udah siap? Sampun Prof. Bu Ami dulu kalau gitu ya, kita lanjutkan nanti. Nah, diskusi kita lumayan seru nih. Oke, silakan. Slide sampun ya Prof. Sampun. Oke. Bisa full screen kalau bagus.
Yes, sebentar Prof. Mohon izin ya Prof. Jadi saya Siap, lanjutkan dari monggo. halaman 77 mengenai metode penelitian bencana. Tadi dari bab sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan dengan sangat detail dan cermat oleh Dr. Nining dan Dr. Farah. Saya mohon izin melanjutkan. Beberapa teknik disampaikan di awal, kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini kami tambahkan mengenai bab lanjutan mengenai pengawasan interview atau wawancara. Tindakan ini menuntut perhatian yang cermat terhadap pengawasan dan kontrol kualitas atau quality control. Seorang interviewer, pewawancara, bahkan yang sangat terlatih dan sudah sangat terampil sekalipun, membutuhkan supervisor dan advis atau pengawasan dan saran dalam beradaptasi pada saat melakukan pengawasan wawancara. Jadi memang mungkin karena masyarakat terdampak bencana yang dihadapi berada dalam kondisi yang fragile, yang rapuh, sehingga membutuhkan kehati-hatian dan keterampilan yang tersendiri untuk menghadapi dan beradaptasi terhadap kondisi tersebut. Dianjurkan pada teknik ini untuk merekam 1 atau 2 wawancara awal dari setiap tindakan pengawasan wawancara yang dilakukan. Supervisor penelitian sebaiknya memeriksa para pewawancara dengan hati-hati, melakukan pengoreksian kesalahan dan memberikan saran atas pengawasan yang dilakukan. Terus-menerus memeriksa kaset, protokol, atau catatan-catatan kecil untuk dikonfirmasi dengan data-data yang ada. Pengawas wawancara juga harus melanjutkan proses pelatihan secara konsisten, di mana kelompok pewawancara untuk melakukan hal ini dengan baik harus bertemu, mendiskusikan permasalahan yang ada. Kebutuhan akan pengawasan dan kontrol kualitas sangat penting dalam situasi bencana. Sebentar, Prof. Ini. Mungkin dia tidak mau next slide. Kenapa, Mbak? Saya enter belum mau next slide. Nah ini. Oh. Ini laptopnya agak keypadnya laptopnya capek. Pak Bambang, Dalam yang kedua tolong adalah dikirim background dong Oh, siap Ibu. ke grup Nggih, WA. siap. merekam wawancara menuntut rekaman yang cermat dan terampil. Dan dari teknik ini cenderung mengandung banyak informasi rinci. Itulah sebabnya harus disaring data yang relevan dan dapat diandalkan. Rekaman wawancara memberikan data terbesar untuk input data terbesar, dan dengan menggunakan tape recorder berhasil pada beberapa bidang studi. Jadi untuk melakukan teknik ini, salah satu anjurannya adalah menggunakan tape recorder. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kemajuan digital di era sekarang, kalau dulu mungkin masih agak-agak old fashion ya, tape recorder yang lama. Kita mungkin sekarang bisa menggunakan fasilitas di gadget kita ya, di HP. Alat ini tidak akan menghambat subjek atau mengganggu pembentukan hubungan, sehingga membebaskan pewawancara dari proses mencatat dan memungkinkan adanya suatu interaksi antara pewawancara dan yang diwawancara, sehingga tidak ada gangguan antara pewawancara dan koresponden yang diwawancarai. Keterbatasan paling serius dalam penggunaan tape recorder adalah untuk menganalisa data atau informasi yang didapatkan. Perlu biaya yang besar dan waktu yang cukup banyak untuk melakukan transkripsi, pengecekan, pengorganisasian, dan pengkodian data dari hasil tape recorder yang kita lakukan. Yang berikutnya adalah penggunaan tes proyektif. Tes proyektif ini sangat menjanjikan untuk digunakan dalam penelitian, terutama terkait dengan anak-anak. Dapat mengungkapkan rasa emosional yang ekstrim yang tanpa disadari oleh orang dewasa dan tidak dapat diungkapkan secara verbal. Namun, teknik ini memiliki keterbatasan. Sebagian besar membutuhkan waktu yang lama terkait urusan administrasi. Penjadwalan tes yang cermat dan kerjasama dengan sepenuh hati dengan para subjek sangat dibutuhkan. Yang berikutnya teknik sosiometri. Struktur sosial mengalami perubahan yang dramatis selama periode awal bencana, dan kemudian pada beberapa waktu akan mendekati kondisi keadaan sebelum bencana. Teknik sosiometri ini sangat cocok untuk menguji
hipotesis di mana struktur kelompok digunakan sebagai variabel yang dependen. Data sosiometri dapat digunakan sebagai variabel independen untuk menghubungkan struktur kelompok dan garis pengaruh seperti penyebaran dan kepemimpinan. Berikutnya adalah penggunaan dokumen, merupakan sumber data yang sangat penting dalam studi bencana. Salah satu laporan yang paling mudah diakses adalah surat kabar bencana, namun merupakan sumber dokumenter yang paling tidak valid. Dokumen lain yang berguna bisa digunakan rekaman siaran selama adanya masa darurat yang mungkin bisa ditemukan di arsip atau disimpan oleh stasiun radio. Oke, sementara demikian, Prof. Oke, terima kasih, Dr. Ami. Berarti kita lanjutkan diskusi kita. Tolong stop screen. Oke. Tadi lagi SC, dokter. Oh, nggih, Prof, ngapunten ada operasi darurat. Ya ampun. Tidak terjadwal soalnya. Kok cepet banget. Iya, Bro. Alhamdulillah lancar. Tolong sesama itu. Ya. Sebentar, Prof, saya Terima ini kasih. masih kesulitan mencari. Sebentar ya. Oh, ini stop share. Oke. Ya, oke, kita lanjutkan. Tadi ada yang tunjuk tangan. Kalau Dr. Ami ini tadi lebih banyak ke apa saja sih yang kita gunakan untuk riset gitu ya. Nah, itu tadi ada dokumen, ada bahkan surat kabar gitu ya, dan sebagainya. Oke. Tadi siapa yang mau bicara? Tadi ada Mas Wahyu, mungkin saya dulu Bu, izin. Ya, silakan Mas Wahyu. Ya, kondisi bencana adalah kondisi yang extraordinary, luar biasa tidak ideal. Demikian juga dengan kondisi psikologis korban bencananya. Jadi menindaklanjuti diskusi awal dengan Kang Samsul, periset juga perlu melihat ketika ia turun ke lokasi bencana itu di dalam tahap yang mana. Ketika dalam tahap tanggap darurat, maka data kaji cepat yang paling dibutuhkan, dan data kaji cepat itu bisa didapatkan di posko pengendali operasi di lapangan. Kemudian untuk pasca bencananya itu bisa mengandalkan data Jitu Pasna. Kemudian untuk menghindari proses interview atau bertanya berulang-ulang terhadap narasumber bencana, tadi sudah disampaikan oleh Kang Samsul tentang sebuah proses pencarian data kaji cepat secara bersama dengan lembaga-lembaga itu. Yang kemudian juga bisa dilakukan adalah sebetulnya memanfaatkan posko tadi sebagai data kaji cepat yang dihasilkan oleh posko. Kemudian ketika risetnya dilakukan setelah memasuki fase pasca bencana menggunakan data Jitu Pasna. Kemudian ada lagi metode yang mungkin bisa dilakukan, yaitu wawancaranya bisa dilakukan dengan cara mengikuti jam masyarakat. Jadi tidak melulu harus di siang hari atau pagi hari, tetapi juga bisa mengikuti jam masyarakat. Yang terakhir juga yang sangat penting adalah pencarian data, baik itu ketika tanggap darurat ataupun pasca bencana, tidak melulu soal data-data umum, tapi data dari kelompok rentan, penyandang disabilitas, ragam hambatannya, dan kelompok rentan lainnya, mulai dari ibu-ibu, anak-anak, ibu-ibu hamil ya, kemudian lansia, dan teman-teman disabilitas. Nah, data pilah ini menjadi penting juga bagi semacam need assessment yang harus dilakukan sehingga kelompok rentan ini tidak tertinggal. Saya pikir itu tambahnya, Prof. Puji. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mas Wahyu. Ada lagi teman-teman, ini Pak Eko, silakan. Matur suwun Bu Puji atas waktunya ya. Jadi sebetulnya ini adalah
suatu ilmu yang sangat menarik juga bagi saya juga ya, mungkin teman-teman juga semuanya. Sebetulnya kami dari awal tuh pengen mendapatkan gambaran yang utuh ya, yang sekuensial. Mulai dari konteks ini penting nih, dari ini sampai konteks itu penting ya untuk bisa memahami bagaimana sebetulnya metode penelitian bencana. Tentunya sangat berbeda sekali ya kalau kita sekilas itu dengan metode-metode penelitian yang lain ya, karena metode penelitian bencana ini dari gambaran dari teman-teman tadi yang telah menetasikan itu sangat kompleks juga ya, seperti itu. Nah ini mungkin untuk merangkum nih pemikiran kita ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah permasalahan-permasalahan di dalam penelitian bencana apa saja. Tadi sudah digambarkan oleh Bu Dr. Estu ya, permasalahan itu apa saja itu. Ada permasalahan itu, ini penting kita ketahui nih, kita rumuskan lagi. Soalnya tadi sekilas-sekilas ya, apa sih permasalahannya apa saja gitu kan sebenarnya itu. Kemudian kedua terkait dengan model-model atau bentuk risetnya seperti apa. Tadi cara mengambil samplingnya, kemudian dengan wawancara, dengan observasi dan sebagainya, ini perlu kita rumuskan dengan serat terus terstruktur seperti itu ya. Ini saya pengen seperti itu nantinya dapat gambaran seperti itu, sehingga nanti ini bisa kita terapkan di dalam nanti tesis kita atau di lapangan atau di pekerjaan kita seperti itu. Terkait dengan pengalaman yang juga pernah saya lalui ya di dalam proses penelitian ini, biasanya terkait dengan misalnya ya dalam kondisi darurat ketika kita melakukan assessment, dan tentunya sangat berbeda ya assessment atau kaji cepat itu dengan riset, agak berbeda tentunya ya. Kadang-kadang namanya assessment kita butuh suatu data untuk mengambil keputusan yang cepat, karena namanya darurat itu pasti fungsi waktu itu seperti itu. Nah biasanya ketika setelah assessment ini kemudian dilakukan riset, itu kendala yang umum dihadapi sampai saat ini adalah terkait dengan lokasi. Biasanya subjek atau responden itu kebanyakan adalah di lokasi eksotis. Lokasi eksotis itu apa? Ada 3, yaitu pertama adalah yang sering dikunjungi pejabat, kemudian kedua yang sering diliput media, kemudian yang 3 adalah yang itu sering dituju oleh donatur seperti itu. Nah kadang-kadang ini, nah kami biasanya untuk melihat korban-korban bencana atau lokasi-lokasi yang pencil itu kadang-kadang tidak mendapatkan perhatian seperti itu di dalam proses assessment ataupun riset ya, seperti itu. Nah itu mungkin sharing dari saya terkait dengan buku metode penelitian bencana ini. Tadi satu hal lagi yang untuk Bu Estu nih Bu, tadi saya melihat di tayangan Ibu ada bom atom itu berdampak tunggal. Mana Bu, padahal kalau namanya kedaruratan nuklir itu biasanya dampaknya kompleks, bahkan di kontingensi maupun di rencana operasi maupun rencana kontingensi itu kompleks, melibatkan semua unsur ya. Kan terakhir kita latihan kemarin dengan Dr. Sarjito ya. Jadi semua unsur itu kompleks akan dikerahkan seperti itu. Nah ini mungkin bisa sharing dari Bu Estu apa yang dimaksud dengan bencana bom atom itu berdampak tunggal. Terima kasih Bu Puji, saya kembalikan. Ya, oke. Terima kasih Pak Eko. Betul ya, kita mau melihat metode kebencanaan itu secara sistematis gitu ya nanti, karena metode kebencanaan itu kompleks, maka kita belajar tadi memang saya juga menulis metode penelitian komunikasi Bapak Ibu teman-teman ya, walaupun di sana saya contohkan penelitian-penelitian tentang komunikasi bencana begitu. Nah tapi saya juga ingin khusus pada semester ini baru saya mulai, memang mohon maaf kalau teman-teman ya sebagai uji coba gitu ya, bagaimana sih kita mendalami dalam satu buku metode kebencanaan itu untuk didiskusikan, karena di kelas ini saya yakin kaya pengalaman kayak gitu. Nah seperti tadi ya Mas Wahyu, Mas Eko, nah itu kan sudah banyak pengalaman. Nah, oke, silakan Bu Estu ditanggapi, Dokter. Matur nuwun Prof. Tadi salah satu contoh dampak bencana tunggal yaitu bom atom, karena maksudnya di sini adalah tunggal hanya
satu waktu langsung terjadi efeknya di saat itu juga. Berbeda dengan dampak seperti yang epidemi. Epidemi ini kan waktunya panjang, tidak hanya di saat itu saja, bisa berbulan sampai bertahun-tahun seperti itu. Contoh maksud dari bom atom itu sebagai dampak yang tunggal, maksudnya seperti itu, Pak Eko. Jadi kejadiannya, Pak Eko, lebih ke kejadian itu, kejadian tunggal saat itu langsung sekali meledak ya gitu loh. Tuh beda kalau kita pandemi seperti COVID gitu ya, masih ada COVID varian ini, varian itu dan sebagainya muncul lagi gitu. Ya. Oke, silakan dilanjutkan Bu Estu. Dokter Estu silakan. Masih ada tadi tanggapan yang lainnya? Kalau teman-teman yang lainnya menanggapi boleh loh. Jadi kita sifatnya ini fleksibel aja. Boleh ikut tanya, Prof. Tadi Boleh. kalau nggak salah itu di presentasinya Dr. Estu atau siapa ya, yang ada dijelaskan bahwa ada jadi kayak organisasi pemerintah itu sulit kalau diajak kerjasama kalau untuk masalah penelitian seperti itu. Tadi di Bu Estu ya? Iya, di saya. Mungkin saya ingin tanyakan itu untuk teman-teman di sini yang udah relawan ya. Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Karena kebetulan kita kan juga kami ini dari PNS gitu kan, dari organisasi pemerintah. Ini bisa jadi pembelajaran buat kami. Jadi sebetulnya kan penelitian tentang kebencanaan untuk saya pribadi ini sangat penting sekali. Karena sangat dibutuhkan bukan hanya untuk kita yang bekerja di bagian kebencanaan, tapi untuk intinya adalah untuk masyarakat, mereka bisa mempersiapkan diri bagaimana jika terjadi bencana seperti itu. Maaf, sebelumnya saya tanggapi dulu yang dari Bu Nana itu, bahwa organisasi pemerintah justru malah menjadi sumber informasi yang akurat dibandingkan sumber informasi dari media massa atau wartawan dalam hal ini. Karena kalau wartawan bisa informasinya sedikit berubah. Berbeda dengan yang organisasi pemerintah, informasinya memang akurat, tetapi mungkin data-datanya memang belum lengkap seperti itu. Tapi bisa diajak, justru malah itu yang menjadi acuan kita untuk mengambil data sebagai peneliti dalam kondisi bencana. Berarti tadi saya salah pengertian tadi ya, maaf. Gimana Mbak Nana? Sampun Prof, ternyata enggak. Tadi saya kan waktu dijelaskan kan ada yang bagian pada saat untuk kerjasama itu kan kesulitan dengan organisasi pemerintah. Ternyata setelah dijelaskan oleh Dr. Estu malah bisa dengan data walaupun data belum lengkap, karena kita dari pemerintah kan biasanya apalagi dari BMKG kan, BMKG benar-benar data awal yang kami sampaikan untuk disampaikan kepada masyarakat atau ke stakeholder terkait seperti itu. Ya. Oke. Ya, mungkin teman-teman ada jurnalis di sini? Ada enggak? Wartawan? Ya, izin Bu. Nah, itu apakah memang benar bahwa memang pernyataan wartawan itu kadang-kadang kurang akurat atau bahkan bisa jadi pendapat wartawan sendiri beda dengan data sebenarnya gitu. Izin, Prof. Ya, silakan. Mas Purwanto. Ya, saya kebetulan praktisi media dan pelaku jurnalistik, Prof. Cukup menarik tadi apa yang dipaparkan. Saya tidak sepenuhnya sepakat, tetapi juga tidak sepenuhnya menolak begitu. Artinya ketika bicara tentang data yang dihasilkan oleh seorang jurnalis, tentu dalam kemasan produk jurnalistik atau reportase ya. Seringkali memang wartawan itu dituntut aktualitasnya ketika berkarya begitu, kecepatan gitu. Dan ini sangat berbeda dengan apa yang menjadi budaya di lembaga pemerintah misalnya. Kemarin saya sempat bicara tentang ini, tetapi di forum yang berbeda. Jadi kalau misalnya boleh dibagi, ada dua hal utama. Yang pertama adalah
aktualitas. Nah, aktualitas ini wilayahnya jurnalis gitu. Dia harus sesegera mungkin menyampaikan fakta yang dia dapatkan di lapangan untuk diketahui oleh audiens. Tetapi ada risiko aktualitas ini meninggalkan akurasi. Nah, akurasi ini ada di lembaga pemerintah karena penelitian, kemudian pengambilan data itu dilakukan komprehensif. Sedangkan wartawan tentu dia dibatasi waktu untuk mendapatkan data yang komprehensif itu, meskipun prosedur 5W1H itu memang harus dipenuhi. Sampai di sini, saya menyimpulkan bahwa antara produk jurnalistik dengan data yang dihasilkan pemerintah itu pasti saling mengisi satu sama lain begitu. Saya sepakat bahwa tidak semua produk jurnalistik itu misalnya bisa mengcover semua peristiwa, tetapi pada sisi yang lain, jurnalis pun pada saatnya juga akan membutuhkan data dari pemangku kepentingan, dalam hal ini di bidang kebencanaan, untuk mendapatkan data yang sepenuhnya akurat dan menyeluruh begitu. Saya kira itu, Prof. Tambahan saja mungkin. Matur nuwun. Ya, terima kasih Mas Purwoto lebih menegaskan ya. Ternyata di kalangan jurnalis juga kadang ada dilema ya, kita harus cepat untuk melakukan pemberitaan, apalagi bencana gitu ya. Tetapi akurat, yang memerlukan waktu lama kalau betul-betul akurat begitu ya. Nah, ini mereka keburu, butuh bantuan dan sebagainya. Nah, itu seperti kasus dulu gempa gitu ya. Nah, awal-awal gempa itu kan begitu jurnalis yang banyak berjasa untuk langsung memberi bantuan, mana butuh mana, ini dibutuhkan apa dan sebagainya kayak gitu. Mengenai kebutuhannya berapa dan sebagainya mungkin kurang akurat gitu ya. Tetapi paling tidak bantuan itu datang secara cepat, misalnya seperti itu. Ya, silakan Mas Mahfud. Oh, izin Prof. Puji. Ya. Ya, ini melihat dari kondisi apa tadi yang disampaikan ya, mengingat memang saya kan dari NGO nih. Nah, waktu itu kejadian itu juga ketika kita menyebut pemerintah ya, ini pemerintah yang mana ini gitu. Karena banyak lembaga dan banyak hal yang harus kebijakannya itu berbeda-beda juga gitu. Ketika kita bicara soal kebencanaan, kalau lembaga pemerintah itu BPBD atau BNPB, pastinya mereka akan welcome gitu. Apalagi kayak BMKG juga mereka akan welcome terkait informasi kebencanaan. Nah, beda lagi nih dengan sektor-sektor yang lain seperti misalnya kayak kecamatan atau kepala desa gitu, atau sektor yang lain gitu. Waktu itu kami dari lembaga NGO ini meminta data, apalagi data terkait yang menyangkut anggaran atau bantuan. Nah, itu lebih susah lagi gitu. Saya harus bolak-balik waktu itu ke Candipuro karena data laporan saya itu ada yang kurang gitu. Nah, apalagi dari lembaga kan meminta harus real gitu, data yang disalurkan berapa dan lain-lain. Nah, ketika itu update dari mereka, dari kecamatan, saya harus sampai kenal orang dalam, kasarnya kayak gitu. Nah, itu kan juga tergantung data apa yang kita butuhkan gitu, Prof. Mengingat data itu rawan enggak nih dengan kondisi pemerintahnya ada di sana kayak gitu. Itu sih yang sejauh saya yang tahu, Prof, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Mas Mahfud itu ya. Pengalaman di lapangan itu ternyata tidak mudah juga walaupun sama-sama lembaga pemerintah gitu ya. Apalagi kalau sudah menyangkut wah ini kredibilitasnya ataupun sifatnya rahasia dan sebagainya seperti itu. Kalau BPBD nampaknya open gitu ya. Pengalaman selama 10 tahun berturut-turut saya ke BPBD Karo. Nah, itu juga saya riset di sana gitu. Nampaknya welcome aja kayak gitu. Ya, oke, silakan. Ada lagi? Izin sharing, Prof. Ya, silakan Mas Maizar. Iya, seperti yang tadi disampaikan sama Pak Samsul terkait pengambilan data atau joint need assessment ya, atau yang Mas Wahyu sampaikan juga perihal Jitu Pasna ya, Mas. Kalau nggak salah soal pengambilan data pasca bencana ya. Satu lagi yang mungkin pernah saya alamin di dalam kondisi bencana, kita juga menyiapkan form concern atau
persetujuan responden gitu. Karena itu menjadi satu hal yang penting buat kita yang ada di lapangan untuk meminta izin kepada responden yang akan kita ambil datanya untuk dipublikasi. Karena mungkin ada beberapa kasus kejadian yang kita publish informasi responden tersebut, tapi mereka merasa belum ada izin atau mengambil secara diam-diam. Mungkin itu aja sih Prof yang ingin saya tambahkan terkait form consent dalam pengambilan sampel wawancara mungkin ya. Ya, oke. Terima kasih Mas Maizar pengalamannya. Yang lain? Gimana nih para dokter? Izin Prof menambahkan sedikit. Silakan Mas Rumadi. Menanggapi apa yang disampaikan Pak Mahfud tadi dari Menteri tadi, bahwa benar kita dari PNS BMKG itu kita lembaga yang membutuhkan corong. Ya, corong kita tuh untuk menyampaikan informasi kita sampai ke publik itu salah satunya dari media, dari wartawan. Nah, kita sebagai lembaga yang membutuhkan tersebut, kita sangat open terdapat data-data yang kami sebarluaskan, karena dengan data tersebut sampai ke masyarakat, maka penanganan dari bencana tersebut akan bisa terukur dan teratur. Nah, kami sebagai yang dari meteorologi, kami menyampaikan dari bencana, misalnya pra bencana setelah kejadian, kita menyampaikan informasi cuaca itu di tempat kejadian bencana itu akan lebih detail, dan informasi kami sampaikan itu akan lebih rutin lagi, lebih insentif dibandingkan di hari-hari sebelum kejadian. Jadi kami terima kasih sekali pada media, terutama wartawan maupun media sosial yang selalu meneruskan informasi-informasi yang kami sampaikan di dalam kebencanaan maupun dalam keseharian. Karena dengan adanya media, informasi kami akan sampai ke masyarakat, sehingga masyarakat juga akan terbantu dengan informasi yang kami sampaikan. Demikian, Prof. Ya, terima kasih. Ini media sangat bermanfaat gitu ya, untuk membantu lembaga pemerintah maupun swasta dan juga para penyintas maupun korban bencana. Ada lagi? Mungkin saya, Prof. Silakan Mas Aris. Iya, terima kasih, Prof. Sebenarnya sudah banyak yang diceritakan oleh kawan-kawan ya, tapi memang Prof tidak semudah yang dibayangkan itu yang terjadi ya. Itu mesti itu ada banyak kendala dimanapun, di situasi apapun dan bencana apapun. Itu yang itu sekiranya dampaknya luas dan banyak. Bisa saya menanggapi dari Mas Samsul pertama ya. Mas Samsul memang benar Mas, ada joint assessment, need assessment yang itu dilakukan oleh beberapa institusi dan bahkan lembaga. Ada juga itu pun sebenarnya tidak banyak kemudian yang yang peduli dengan dengan kebersamaan atau membangun sebuah sistem yang kemudian dilaksanakan bersama-sama. Karena apa? Karena di setiap lembaga atau institusi itu pun sebenarnya ada pesanan-pesanan gitu ya dari di lembaga itu sendiri. Nah, ini yang sangat sulit kemudian untuk mengimplementasikan bahwa dengan cara joint need assessment yang kemudian tidak bisa menimbulkan misalnya mengurangi dari bagaimana kemudian psikologi dari masyarakat atau warga yang terdampak. Tidak sulit, tidak semudah itu memang. Itu yang satu. Nah, mungkin penegasan sekali lagi yang sudah disampaikan Prof Puji ini bagus sekali. Sebenarnya satu itu empati, Prof ya. Apapun bentuknya, siapapun yang akan melakukan itu empati dulu. Tolong misalnya ya, ketika datang ke sana di lokasi suatu bencana yang kita ingin menolong, tentunya itu kan butuh sebuah asesmen atau kaji cepat. Yang kaji cepat yang mana ini pun sebenarnya data-data ini kita bisa dapatkan di lokasi tersebut. Dan ini ketika meminta data itu, tolong jangan hanya meminta. Empati, tolong bantu untuk menyingkirkan bongkahan-bongkahan dulu. Tolong bantu dengan cara misalnya memberikan semangat ke mereka untuk membantu
dengan ini ya, dengan apa, dengan tindakan, tingkah laku itu yang paling utama, Prof, sebenarnya. Karena sebagus sistem apapun atau joint need assessment itu sama saja sebenarnya. Kalau tidak ada empati dari kita itu satu. Mas Samsul ya. Kemudian yang di media ya. Media ini juga sebenarnya bisa jadi itu bagus ya. Bisa jadi ini menyesatkan. Kita contohkan seperti dulu Silet ya. Silet itu pernah kemudian memberikan informasi ke di Yogyakarta saat selesai gempa itu. Nah, ini yang perlu mungkin tidak kemudian menjadi komoditi untuk menaikkan rating di sebuah acara apapun, karena ini dampaknya sungguh sangat luar biasa ya. Nah, ini perlu diwaspadai, karena setiap informasi bagi orang yang mendapatkan itu sedang dalam kondisi trauma ini sensitif sekali, sehingga dia mestinya logika itu akan kalah dengan dengan kondisi yang mereka alami. Itu jadi tidak perlu diperhatikan juga kaitannya dengan penaikan rating, atau yang tadi Mas Purwoto sampaikan bahwa memang tantangannya adalah memberikan informasi yang cepat gitu ya. Nah, secepat ini kan tentunya tidak bisa kemudian menggunakan referensi lain, yang mana itu bagian dari sebuah kenyataan di lapangan. Itu kemudian yang BMKG, saya pernah diskusi dengan BMKG ya. Kaitannya BMKG sebenarnya informasi-informasi yang disampaikan atau akan kemudian didiseminasi oleh BMKG ini cukup bagus. Tetapi saya beranggapan gini, BMKG ini sebuah restoran ya, atau sebuah dapur masakan gitu ya, yang kemudian dia loss di penyajian ya, pemajian ke tingkat konsumen, atau kita istilahkan di sini masyarakat. Karena apa? Karena informasi yang diberikan oleh BMKG ini informasi-informasi narasi-narasinya ini narasi-narasi yang dianggap oleh masyarakat ini bahasa langit, sehingga tidak mudah dicerna gitu ya. Nah, ini mungkin perlu kerjasama juga dengan mungkin instansi, atau dalam hal ini BPBD, atau mungkin instansi-instansi atau lembaga-lembaga non pemerintah yang lain, untuk kemudian bisa memberikan informasi, atau setidaknya informasi yang akan didiseminasikan di masyarakat tingkat basis. Ini perlu ada semacam penyederhanaan dari hasil data-data BMKG, karena yang saya lihat data BMKG ini kan sangat sains ya, sangat ilmu pengetahuan. Mungkin itu Prof sedikit yang pernah kami diskusikan dengan beberapa lembaga dan masyarakat. Itu saja mungkin Prof. Ya. Terima kasih banyak sudah berbagi ya Pak ya. Mas Aris, silakan yang lain. Masih ada enggak? Dari kalangan para dokter, nah apa perspektif yang bisa didiskusikan hari ini? Prof, mohon izin Prof. Tadi saya mengingat ini terkait untuk mendapatkan data itu kan ya, katanya lebih cepat pelaksanaan pengambilan data itu tadi dari siapa ya? Itu lebih baik gitu Prof. Jadi misalkan bencana terjadi gitu, terus jangka waktu 1 minggu atau 2 minggu itu informasi itu lebih bisa akurat. Maksudnya itu dijelaskan bagaimana Prof, maksudnya dari hal itu gitu. Mengingatkan begini, kalau kebutuhan untuk penelitian itu kan itu bukan masuk ranahnya gitu loh, itu masih tanggap darurat gitu kasarannya. Nah, gimana kita mau penelitian kalau masih tanggap darurat gitu loh, sedangkan data itu semakin lama semakin mungkin jadi banyak ini ya, dari lagi gitu loh. Terkait itu mungkin bisa dijelaskan, tadi itu di materinya siapa gitu, dokter gitu. Ada dokter yang mau komentar?
Saya boleh menanggapi, Dok. Boleh, Jadi boleh. kalau menurut saya, Mas Mahfud, penelitian itu tergantung dari tujuan penelitian itu apa. Jadi kalau tujuan penelitiannya adalah merekam reaksi masyarakat dalam situasi darurat, maka memang sebaiknya dilaksanakan sesegera mungkin pada saat darurat itu muncul. Sehingga misalnya bisa dipetakan strategi komunikasi resiko apa yang perlu dilakukan agar untuk kejadian yang serupa di masa yang akan datang, resiko yang dihadapinya bisa dikurangi kayak gitu. Jadi memang dan dalam situasi darurat bisa jadi penelitiannya tidak penelitian yang sifatnya in-depth ya, interview dan seterusnya, lebih ke observasi, lebih ke melihat apa namanya reaksi, misalnya melihat reaksi publik di sosial media terkait dengan satu kejadian, misalnya itu bisa bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya situasi darurat sebenarnya bisa jadi tidak menghalangi pelaksanaan sebuah penelitian kayak gitu. Memang tinggal tujuan penelitiannya itu apa, itu yang mungkin akan menentukan apakah misalnya kalau penelitiannya bicara mengenai apa namanya misalnya efektivitas dari strategi mitigasi kultural dan seterusnya, mungkin tidak tidak dalam ya, tidak bisa digaris dalam itu. Jadi menurut saya situasi darurat masih bisa kita melakukan penelitian, bahkan mungkin kalau mau gitu, justru pada saat melakukan situasi darurat kita melakukan penelitian dengan metode observasi. Jadi kita datang di lapangan melihat bagaimana situasi, datang ke lapangan itu tidak harus secara fisik ya, tapi juga datang ke lapangan secara intinya kita hadir untuk melihat situasi lapangan dan memberikan perhatian terhadap tema-tema tertentu. Misalnya bagaimana reaksi dari pelaku usaha kecil menengah dalam situasi darurat banjir dan seterusnya, misalnya itu bisa dilakukan dengan cara observasi kayak gitu, Mas Mahfud. Jadi fase itu bisa jadi iya seperti yang disampaikan Mas Mahfud, bisa juga tidak gitu, karena tergantung kebutuhannya, tergantung tujuannya. Begitu komentar saya, Mas Mahfud. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih. Nah, ternyata memang banyak. Oh, masih ada Mbak Jakiatin. Ya, Ya, izin Prof. silakan. Izin menambahkan terkait dengan pertanyaannya dari Pak Mahfud. Sebenarnya ketika kita menghadapi bencana saat awal, saat langsung tanggap darurat, riset dengan metodologi penelitian yang sesungguhnya tetap bisa dilakukan. Misalnya kita bisa asesmen untuk risiko bencana, berarti kita bisa kuantitatif, semi kualitatif gitu ya. Misalnya dengan menggunakan indikator dari British yang emergency. Data yang awal yang bisa disajikan dengan tetap akurat, tetap valid, tentu kita harus mendapati beberapa data pokok yang sudah kita kantongi. Misal berkaitan dengan demografi. Jumlah penduduk yang di lokasi bencana itu, jumlah perempuannya berapa, jumlah laki-lakinya berapa, fasilitas umumnya berapa, fasilitas yang lainnya berapa, itu kita harus sudah punya di awal ya, sehingga penelitian dengan kaidah metodologi penelitian yang sesungguhnya, baik itu metodologi penelitian kuantitatif ataupun semi kualitatif, tetap bisa dijalankan dengan baik gitu ya, dengan sesuai metodologinya gitu, tidak hanya sekedar ini hanya kaji yang tidak bisa diuji secara ilmiah gitu. Kita tetap bisa melakukan survei gitu dengan kaidah survei yang sesungguhnya. Tentu kalau terkait sampel, probabilitasnya tetap di area yang menjadi tempat bencana itu. Tetapi cara pengambilan sampel dengan misal kita mensurvei atau mengobservasi, melihat data kembali terkait jumlah yang meninggal, itu nampaknya bisa cepat dan bisa akurat, dan tentu itu dikaitkan juga dengan waktu. Jadi misalnya per hari ini atau per saat peneliti itu turun, kita akan mendapati data jumlah misalnya penduduk, jumlah masyarakat atau jumlah penduduk yang kena bencana itu sekian yang meninggal. Kemudian berapa banyak fasilitas umum yang meninggal. British
Kolombia itu sudah memberikan satu indikator yang mudah yang bisa dilakukan untuk cepat tanggap, untuk melakukan satu langkah penelitian asesmen risiko bencana saat bencana itu terjadi. Salah satunya misalnya kita akan meneliti terkait dengan jumlah penduduk yang meninggal, korban meninggal, jumlah korban luka-luka. Ini juga terkait dengan konfirmasi dan beberapa lembaga yang ada di situ tentu. Kemudian misalnya fasilitas vital yang kritis seperti apa. Nah, kemudian fasilitas umum pendukung dan beberapa kerusakan yang memang harus diinformasikan. Nah, ini bisa menjadi data awal yang saat itu bisa juga tetap akurat disampaikan kepada media, tetapi itu didapat atau ditempuh dengan cara metode ilmiah. Jadi tidak hanya sekedar tanpa konfirmasi, tidak hanya sekedar tanpa validasi gitu. Jadi langkah-langkah survei yang seharusnya dilakukan, misalnya penarikan sampel atau pengambilan dari titik-titik mana, nanti akan ada pembahasan di sistem informasi geografi pada setelah pertemuan kita hari ini, bagaimana menjadi begitu penting titik-titik bencana, titik-titik yang terkait dengan lokus, yang terkait dengan sebaran korban gitu ya, atau sebaran titik-titik spasialnya gitu. Jadi ini nyambung, makanya ini bahasanya menjadi menarik ketika kita ternyata survei tetap bisa dilakukan dengan kaidah ilmiah kuantitatif yang seharusnya, kemudian dia tetap akurat, kemudian dikarenakan dia memenuhi seluruh kaidah metode ilmiahnya. Tempatnya di mana, sebarannya kemana, sehingga kita bisa menarik kesimpulan dari hasil survei itu. Nah, itu tahapan yang pertama yang bisa dilakukan dari tahap tanggap darurat di awal dengan British Columbia Emergency Indicator. Itu memang sudah standar dan relatif lebih mudah, tetapi tentu kita harus mempunyai data awal yang valid, data dari data statistik kita yang memang sudah memberikan terbaharui gitu ya, dari data-data pemerintah daerah yang memang itu data sekunder yang valid gitu. Itu mungkin Pak Mahfud terkait dengan data. Ya, terima kasih Mbak Jakiatin. Menarik ya, bagaimana saat tanggap darurat itu bisa mencari melakukan riset, survei dengan sampel, bisa cepat, tepat, dan akurat gitu ya. Tadi ada British Columbia Indicator ya Mbak ya. Nah itu kalau teman-teman bisa dibagi Mbak yang indikator itu, siapa tahu bisa di grup, kasihkan di grup ya Mbak ya. Artikel jurnalnya ya Prof, nanti di kelas untuk bisa melihat indikator dari British Columbia Emergency Indicatornya ya. Baik. Ya, oke, terima kasih. Nah gini ya teman-teman ya, saya senang ketika kita diskusi, kemudian banyak pengalaman, dan kita juga perlu mencermati apa yang menjadi di buku gitu ya. Boleh juga kita mengevaluasi kenapa ya berbeda dengan di Indonesia misalnya. Itu boleh juga. Hanya kita saling melengkapi di kelas ini bagaimana pengalaman-pengalaman yang sudah ada seperti itu. Kemudian pada tahap ini teman-teman diminta tadi kira-kira masalah apa ya yang bisa diteliti ketika ada bencana, atau bahkan kita mau meneliti pra-bencana ataupun pasca bencana gitu ya. Jadi kan penelitian itu bisa pra-bencana, saat bencana, yang tanggap darurat tadi, kemudian pasca bencana. Hari ini nampaknya yang banyak kita bicarakan kan saat tanggap darurat ya, saat bencana begitu sulitnya mencari data yang cepat, tepat, tapi akurat gitu ya. Nah, bagaimana kita harus berempati ya dengan komunikasi hati tadi. Terima kasih sudah direspon juga gitu ya. Bagaimana kita kan harus berempati, simpati, empati, karena tanpa itu justru kita bukan relawan kemanusiaan, tetapi justru
menambah beban bagi para korban, kalaupun kita seandainya memaksa untuk mereka memberikan informasi dan saat itu mereka belum siap untuk memberikan. Nah, seperti itu. Masih ada lagi, Mas Wahyu? Iya, Prof. Apa namanya? Mendengar Mbak Zakiatin tadi menyampaikan, saya juga teringat tentang satu alat bantu yaitu Washington Group Question, sebuah alat bantu apa namanya riset kebencanaan untuk teman-teman disabilitas. Washington Group Question. Nah, itu bisa di-share di grup, Mas. Siapa tahu ada teman-teman yang tertarik untuk penelitian disabilitas gitu. Siap, nanti saya share di grup. Iya. Washington Group Question adalah serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mengidentifikasi orang-orang dengan keterbatasan fungsional. Pertanyaan ini dapat dengan cepat dan mudah digunakan dalam berbagai kondisi untuk menghasilkan data terpilah. Kurang lebih itu. Nanti coba saya share. Ya. Oke, terima kasih Thank you, Mas Wahyu. Prof. Jadi Makasih. sudah banyak instrumen yang bisa kita gunakan di dalam kebencanaan begitu ya. Nah, luar biasa karena teman-teman ini kan praktisi gitu ya. Nah, oke, ada lagi? Kita kuliah sampai jam berapa, Mas Aris, Mbak Irma? Ya ngikut Prof aja, Prof. Kalau 2 SKS biasanya ya 1,5 jam kayak gitu ya. Ya, satu. Kalau mungkin ini Prof, karena Iya. ini kita kan sesuai RPS gitu ya, yang apa namanya, yang untuk hari ini 8 satu kelompok gitu, besok nanti bisa berkembang lagi mungkin gitu Prof. Tiap ini kita bahas tuntas agar teman-teman ini memiliki kasanah yang cukup luas kaitannya dengan metodologi kebencanaan. Mungkin Iya. itu sih Prof targetnya kita. Terima kasih Prof. Mohon Ya, izin, mohon maaf. oke. Nggak apa-apa, saya juga senang ketika teman-teman bisa memanfaatkan kelas ini dengan diskusi untuk menambah pengetahuan, pengalaman tentang riset kebencanaan seperti itu. Mbak Jakiatin masih mau bicara? Enggak. Oh, tangannya masih ke atas. Iya, Mam. Oh, 17.45. Oh, oke. Ya, masih sekitar berapa menit lagi ya, silahkan. Sedikit Prof, dari dokter yang terakhir. Saya kalau nama suka lupa kalau Dokter Ami, lama. ya. Prof, ngapunten. Ya, jadi kalau di penelitian memang kita perlu alat bantu ya. Nah, saya kepikiran kadang kan data yang dihadirkan ketika tanggap darurat itu memang harus secepatnya gitu ya. Nah, apakah memang di situ ketika tanggap darurat itu juga perlu ya kita pakai tip recorder, kemudian kita tambahi dengan alat-alat membantu untuk memvalidasi terkait ke real dari data tersebut gitu Prof. Karena memang kalau pas JNA atau lagi assessment itu data itu yang memang harus real. Biasanya kita hanya dokumentasi dan via mencatat aja gitu. Kalau untuk itu sih yang selama ini saya lakukan, terutama mungkin dari teman-teman kan banyak lebih pengalaman gitu bagaimana terkait hal itu, atau menghalangi jalannya asesmen atau malah terlalu lambat atau terlalu lama kayak gitu. Ya, ada teman-teman pengalaman di lapangan? Banyak Prof pengalaman. Silakan. Untuk konteks ini, jadi gini, memang saya terlibat dalam upaya perumusan JNE itu sejak di gempa PD 2016, kemudian dilanjutkan dengan banjir bandang di Bangka Belitung kalau tidak salah di tahun 2017, kemudian dilanjutkan lagi di erupsi Gunung Agung di Bali 2000, saya lupa tahunnya gitu, dan kemudian berlangsung terus sampai kemudian terakhir ada di Cianjur 2022 ya. Dan dari pengalaman itu memang salah satu hal yang kita coba
perhatikan adalah pada awal-awal ketika kita merancang joint need assessment, memang antusiasme dari organisasi untuk terlibat itu sangat tinggi. Sehingga kemudian banyak organisasi yang menitipkan pertanyaan, yang pertanyaan-pertanyaannya itu kemudian coba diakomodasi karena kepentingan akomodasi ya, yang tapi kemudian membawa konsekuensi bahwa dia tidak bisa cepat. Jadi joint need assessment-nya itu tidak bisa rapid, tidak bisa. Jadi misalnya satu assessment itu bisa dirampungkan dalam waktu 1 bulan, sementara ketika assessment terjadi, ketika dirilis ke publik, kebutuhan masyarakatnya sudah berubah cukup sudah banyak berubah karena dinamika kebutuhannya berbeda-beda. Kemudian kita sepakati beberapa ketentuan, misalnya mulai menyepakati koordinasi, terus yang kedua kita juga mulai menyepakati untuk kita melaksanakan namanya. Pertama tuh joint need assessment, itu yang kebutuhan dasar, fokus pada 4 kebutuhan dasar kayak gitu. Kemudian kita melaksanakan yang kita sebut sebagai joint sectoral need assessment. Jadi misalnya ketika kita ingin mendalami satu tema tertentu, misalnya bagaimana pencegahan gizi buruk di kalangan bayi dan balita di situasi darurat, maka kita selenggarakan joint need sectoral assessment. Jadi fasenya kita laksanakan beberapa waktu ya, saat setelah ke situasi darurat dilaksanakan. Jadi tidak dalam waktu yang bersamaan. Metode penelitiannya juga, metode penggalian datanya juga kita sesuaikan. Jadi tidak lagi baseline, tidak lagi modeling, tapi lebih ke misalnya misalnya sampling pada beberapa case tertentu. Setelah joint sectoral assessment, penelitian berikutnya adalah untuk penyusunan rencana rehab rekon. Jadi penyusunan dokumen induk untuk penyusunan rencana rehab rekon itu juga butuh penelitian lebih dalam. Biasanya tim peneliti profesional yang memang berasal dari kampus yang itu akan dilibatkan pada penyusunan ini, Prof dan teman-teman ya. Pada fase untuk ketika menyusun dokumen rencana induk untuk pemulihan atau untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Di sini butuh kajian dan kepakaran dari ahli yang multisektor ya, karena kan mencakup beberapa aspek ya, termasuk strategi mitigasi dan seterusnya yang membutuhkan penanganan dan masukan dari para peneliti di bidang yang berkompeten kayak gitu. Jadi biasanya kami melakukannya dengan cara kita bagi intinya kita bagi sequence penelitian dalam situasi darurat untuk ya, ini tuh ke dalam 3 fase. Fase pertama joint need assessment, ini yang sangat umum, sangat tipis, sangat cepat, yang harapannya 1 minggu sudah selesai gitu. Setelah itu kemudian kita laksanakan joint need sectoral assessment. Itu lebih ke penggalian mendalam terhadap 4 sektor, misalnya kesehatan, pendidikan, termasuk pencegahan kekerasan seksual dan seterusnya di situ. Dan terakhir adalah kita bikin penelitian untuk penyusunan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, yang di sini melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu. Begitu Prof, secara umum gambaran dari, jadi memang tidak semua masalah ditumpulkan dalam waktu yang sama gitu. Tidak semua tujuan penelitian dibebankan pada satu momentum yang sama, enggak seperti itu. Karena kita memahami bahwa situasi yang dilaksanakan adalah situasi darurat kebencanaan. Begitu respon dari kami berdasarkan pengalaman, saya kembalikan ke. Ya, terima kasih Mas Samsul, tapi memang betul ya, sangat kompleks gitu permasalahan-permasalahan di lapangan gitu. Tetapi ketika kita itu punya niat baik gitu ya, nah bagaimana, termasuk menarik juga tadi ya rencana induk untuk kaum disabilitas ya. Nah itu juga sangat diperlukan, nah gitu ya. Pengalaman ya ketika kebencanaan gitu, kita mau mengambil dari sisi mananya, itu ya. Tadi betul multidisiplin gitu ya, Mas Samsul. Bisa, kita memang harus saling kerjasama, berkoordinasi dan membuat, apalagi untuk kajian-kajian saat prabencana, saat bencana maupun pasca dengan berbagai aspek. Nah itu kan misalnya mau aspek mana, saya
misalnya penelitian tentang komunikasi bencana. Tetapi saya komunikasi bencana pun saya melibatkan teman dari geologi gitu. Saya sering penelitian bersama Pak ET. Kenapa? Banyak artikel-artikel salah, artikel-artikel saya kenapa ya ada nama Pak ET juga gitu. Karena itu tadi memang saling melengkapi, multidisiplin begitu. Saya dari sisi komunikasinya, Pak ET dari sisi kebencanaannya, geologinya. Nah, apalagi bencana geologi gitu ya, erupsi Gunung Sinabung. Nah, itu sangat penting gitu ya. Nah, di sini kan ada teman-teman BPBD, teman-teman dari NGO, teman-teman dari kedokteran. Nah, mari kita saling untuk tadi kolaborasi gitu ya dalam melakukan riset-riset yang bermanfaat untuk kemanusiaan seperti itu. Saya kira tujuan kita gitu ya demi kemanusiaan, terlepas nanti walaupun saat riset itu juga ada berbagai permasalahan, tapi saya kira kalau tujuan kita baik itu akan memperoleh jalan yang baik seperti itu. Nah, gitu teman-teman, ada lagi yang mau menambahi? Boleh singkat Prof untuk Mas Mahfud nih. Boleh. Agak sedikit teknis mungkin karena tadi disinggung pemanfaatan voice recorder ya. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Sepertinya pemanfaatan voice recorder itu memang vital ya, lebih pada fungsi backup gitu. Karena seringkali ketika kita menuliskan sebuah fakta yang dinarasikan oleh seseorang, itu tangan kita kalah cepat dengan kemampuan dia untuk mengucapkan itu secara verbal. Jadi ada peluang misalnya diksi tertentu terputus misalnya, atau ada bagian kalimat yang sebenarnya itu vital tetapi tidak sempat tertuliskan oleh tangan kita. Jadi mungkin fungsi rekaman di sini lebih pada backup, sekaligus nanti kita gunakan untuk verifikasi setelah data induk itu kita susun begitu. Kemudian yang kedua, pengertian wawancara mungkin bisa dimaknai bahwa voice recorder itu tidak harus kita gunakan seperti ketika seorang wartawan mewawancarai narasumber yang harus kita tonjolkan ke depan gitu, kayak wawancara formal gitu ya. Bisa sambil kita menulis, bisa sambil kita ngobrol, tapi kita ada backup rekamannya kira-kira gitu. Nah, kalau belajar dari pengalaman pribadi ketika menulis isu yang sensitif, biasanya dari redaksi itu selalu ada pesan gitu, tolong usahakan ada backup rekamannya gitu. Minimal kalau di dunia jurnalistik untuk mengantisipasi adanya klaim dari pihak narasumber yang ketika beritanya sudah tayang, dia misalnya ingkar itu. Saya nggak ngomong begitu kemarin misalnya. Nah, kita ada arsipnya. Itu kalau penerapan di dunia media kira-kira seperti itu. Matur nuwun, Prof. Mas Ya, Mahfud. terima kasih Mas Purwoto. Ya, tadi ternyata menjawab pentingnya rekaman ya. Kalau dulu wartawan itu memang pegangannya tape recorder itu gitu ya. Tapi zaman sekarang kan HP gadget itu ya sudah semuanya di situ gitu. Nah, sehingga kadang-kadang nggak nampak kalau ngerekam gitu. Nah, itu yang perlu kita lakukan, apalagi penelitian-penelitian kualitatif. Kadang kan ada yang merasa ketakutan untuk memberikan data, tapi bagaimana kita secara komunikatif untuk memancing gitu kan, memancing informasi-informasi, tapi bagaimana kita kan memanfaatkan alat rekam tadi gitu. Nah, ya memang ada juga yang ini off the record gitu ya, tapi ternyata sudah bocor. Nah, gitu ya. Ya wartawan biasanya ini Mas pinter mencari informasi yang lihai untuk berbelit-belit bagaimana membelokkan sana membelokkan, nah supaya misalnya mereka pun berkelit tapi tetap juga bisa dicari celah jawaban yang pas, seperti itu. Nah, itu teknik wawancara tertentu gitu ya yang harus dikuasai menggunakan ya terutama bahasa juga ya teman-teman. Bahasa itu harus disesuaikan dengan yang kita wawancarai gitu.
ketika orang Jawa yang jarang menggunakan bahasa Indonesia, kemudian kita tanyanya menggunakan bahasa Indonesia, tentu akan sedikit data yang kita peroleh. Nah, coba kita menggunakan bahasa Jawa, sehingga bisa kerjasama teman-teman yang mewawancarai yang pintar bahasa Jawa, gitu kan. Sehingga tidak perlu ditranslate, gitu ya. Langsung, ya, rekaman itulah nanti untuk dokumennya, kemudian ditranslate bisa, tapi jangan saat itu juga gitu kan. Kalau saat itu juga nanti penuh dengan pertanyaan, maksudnya apa ya Mbah? Maksudnya apa lah? Itu kelamaan gitu ya. Nah, jadi bisa bagaimana itu diatur sebelum ke lapangan supaya pewawancara dengan yang diwawancarai itu sinkron dari sisi bahasa. Dan juga ini menggunakan diksi ataupun kata-kata yang mereka sering pakai kayak gitu. Jangan menggunakan kata-kata yang kita orang kota misalnya, kemudian nah itu lu, gue dan sebagainya gitu, ditanyakan di kampung agak susah misalnya kayak gitu. Jadi harus tadi ya kita berempati melihat situasi dan kondisi yang ada begitu. Gimana teman-teman? Ada lagi? Cukup ya? Sudah hampir jam 6. Ya, oke. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman kelompok 1 yang sudah berkenan, sebagian kelompok 1 yang sudah berkenan memancing kita untuk diskusi pada sore sampai petang hari ini. Jadi kita intinya dalam penelitian kebencanaan itu ternyata sangat kompleks gitu ya. Nah, bagaimana kita harus melihat persoalan-persoalan yang muncul, bagaimana metode yang harus dilakukan untuk mengumpulkan data, untuk menganalisis data. Nah, sudah kita diskusikan bersama, sehingga tinggal kita kelas ini, teman-teman, bagi yang belum mantap untuk melakukan riset apa, nah, terutama pembuatan proposal penelitian pada mata kuliah metode penelitian kebencanaan ini. Silakan teman-teman di rumah ya merancang kira-kira saya mau meneliti apa begitu. Ada permasalahan apa? Tujuan penelitiannya untuk apa? Menggunakan metode apa? Seperti itu. Jadi silakan judul, kemudian rumusan masalah, ya sedikit latar belakang masalah gitu ya. Judul, latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, itu ditentukan mulai hari ini. Itu ya teman-teman ya, sehingga ketika nanti UTS membuat proposal, itu teman-teman tidak kaget gitu. Izin Prof, mungkin diulangi Prof, agak terputus tadi sedikit. Oh ya, judul, silakan. Ya, judul, latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Izin Prof, metodenya juga? Ya, itu metode itu belum lengkap. Ya, nanti kita pertemuan yang akan datang. Nah, sekarang lebih ke judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian dulu. Siap Prof, terima kasih. Ya, oke, sehingga minggu depan itu sudah kita diskusikan gitu ya. Nah, mana yang pas, dan boleh minggu depan nanti
diupload di Spada boleh, gitu ya. Sebelum kuliah gitu ya, supaya nanti bisa kita diskusikan bersama. Ya, untuk minggu depan kelompok 2 Kalau siap? sesuai RPS kelompok 4, Prof. Kelompok 4. Sorry. Pembagian kemarin. Pembagian pertemuan pertama kan kelompok 1. Pertemuan kedua selanjutnya tugas kedua. Nah, gimana Kelompok 2, teman-teman? Prof, besok Prof. Ya, sesuai Ya, dengan kelompok 2, yang sudah betul, saya silakan. sampaikan di catatannya. Ya, oke. Terima kasih. Oke. Oke, teman-teman, kita ketemu minggu depan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Kita akhiri dengan berdoa. Menurut agama kita masing-masing, berdoa disilakan. Cukup, ya. Teman-teman, hasil tugas itu bisa juga di email ke pujilestari.com. pujilestari.com@gmail.com. Nanti saya tulis di grup WA juga Di grup bisa. aja ya. Ya, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Bagi teman-teman yang tadi tidak presentasi, bisa silahkan mengirimkan hasil terjemahan juga boleh, supaya nanti ada nilai, walaupun nilainya berbeda dengan yang presentasi. Begitu, ya. Baik, Prof. Siap, Prof. Baik. Baik. Ya, oke. Terima kasih teman-teman atas partisipasi. Oh ya, screenshot dong. Nah, siapa yang screenshot? Mas Samsul. Mas Samsul. Samsul udah. Bukti di ini ya. Boleh kuliah kita screenshot lagi ya. Ini sudah dengan background Open cam semua. virtual background-nya. Baru layar pertama 1, 2, 3. Bentar lagi, sekarang kita siap-siap layar kedua. Ya. Ada Mbak Umi Aziza, Ibu Riana belum ini, sama Mas Abil ya, Abil Aid. 1, 2. Mbak Umi bad signal. Oke. Oh ya sudah, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke. Saya kirim ke grup ya, Bu. Di grup. Ya, oke. Oke, terima kasih teman-teman semua. Salam Terima sehat. kasih, Prof. Semangat. Terima kasih banyak. Sampai ketemu banyak, minggu depan. Ya. Oke. Terima kasih, Prof. Bye.